Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rohah dengan NIM 223161. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk syarat UAS mata kuliah sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan membahas tentang membangun kerjasama tim. Membangun tim adalah sebuah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai, dan saling memberi semangat antar anggota kelompok. Beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kelompok antara lain adalah adanya komunikasi, motivasi, mampu mengelola konflik, kompetisi, dan kerjasama. Kerjasama merupakan sarana dan menjadi tanda terkait dengan kualitas kelompok sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dalam suatu organisasi tersebut. Tim kerja merupakan strategi perusahaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan performa individu dan organisasi, walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tim kerja adalah sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain secara intensif guna menghasilkan suatu rencana dan keputusan. Tim kerja terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan tugas-tugas organisasi yang relevan, memiliki tujuan yang sama, serta berinteraksi sosial, memelihara dan menjaga batasan-batasan yang ada. Kerjasama dalam suatu tim merupakan keunggulan kompetitif yang tertinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bahkan ada yang menggambarkan kekuatan suatu tim sebagai berikut. Jika kamu dapat membuat semua orang di suatu organisasi menuju ke arah yang sama, maka dapat menguasai industri apapun, di pasar manapun, menghadapi persaingan seperti apa dan kapanpun. Membangun suatu tim yang kuat sangat dimungkinkan dan sebenarnya sederhana, tetapi memang sulit untuk diwujudkan, karena kerja sama tim atau kelompok merupakan cara untuk menguasai beberapa perilaku anggota atau orang-orang dalam suatu organisasi yang tidak sama, yang secara teoritis tidak rumit, tetapi sangat sulit diterapkan dalam kenyataan sehari-hari. Kerja sama tim atau kelompok yang baik akan tercipta jika setiap anggota tim atau kelompok memiliki komitmen yang sama. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja sama tim atau kelompok lebih banyak membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kedisiplinan. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, biasanya terdiri atas beberapa bagian atau unit kerja, di mana masing-masing bagian atau unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan yang menggerakkan aktivitas di seluruh bagian atau unit kerja yaitu adalah sumber daya manusia. Membangun tim yang solid dalam organisasi memerlukan pendekatan strategis yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dan pemahaman mendalam terhadap dinamika tim. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan tim mencakup keselarasan peran individu, motivasi yang terarah, kepemimpinan transformatif, dan budaya kerja yang kolaboratif. Komunikasi yang efektif dan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota menjadi elemen kunci dalam menciptakan tim yang harmonis dan produktif. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan membangun kepercayaan menunjukkan peran signifikan dalam membentuk suasana kerja yang positif dan inovatif. Di sisi lain, konflik dalam tim seringkali muncul akibat ketidakseimbangan peran atau kurangnya. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah dalam membangun kerjasama tim yang efektif, yaitu yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan saling menghormati di dalam sebuah tim. Didirikan berdasarkan kepercayaan antar sesama yang kuat. Yang kedua, mengatur ekspektasi bersama. Tentunya setiap orang mempunyai semangat pencapaian karir yang berbeda, maka akan lebih baik menyelaraskan ekspektasi dalam tim. Yang ketiga, pemimpin tim dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Hal ini penting untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Yang keempat, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup atau memiliki komitmen akan tindakan dan aksi tim. Yang kelima, melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Perbedaan mendasar dari bekerja sama dengan bekerja sendiri adalah jumlah kepala yang menuangkan ide ke dalam pekerjaan. Langkah yang keenam
yaitu pengkajian performa tim dan umpan balik setelah selesai kerja sama tim. Jangan lupa untuk mengkaji ulang performa, ekspektasi, dan tujuan tim. Baik, itu saja materi tentang membangun kerjasama tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.